Seekor anak anjing German Shepherd muda terjatuh dari jembatan setinggi 30 meter. Semua orang yang ada di dekatnya menahan napas, yakin bahwa mereka baru saja menyaksikan sebuah tragedi. Namun, apa yang terjadi setelahnya membuat mereka terdiam dan mengguncang semua yang mereka pikir mereka ketahui. Bersiaplah untuk sebuah kisah penuh kekuatan tentang perjuangan bertahan hidup, keberanian yang luar biasa, dan rangkaian peristiwa yang terasa hampir tak bisa dipercaya. Inilah kisah tak terlupakan tentang Argo, seekor anak anjing German Shepherd berusia 3 bulan, yang kejatuhannya menandai awal dari sesuatu yang sungguh luar biasa. Jembatan Riverside adalah karya teknik yang menakjubkan, membentang di atas sungai Colorado yang deras. Dari ketinggian 30 meter, jembatan ini menyuguhkan pemandangan menakjubkan dan menjadi tempat favorit bagi warga lokal maupun wisatawan, terutama pada sore yang cerah seperti di bulan Mei ini. Elena Ortega, seorang dokter hewan berusia 34 tahun, memilih hari itu untuk mengajak Argo, anak anjing German Shepherd-nya yang baru berusia 3 bulan, berjalan-jalan sore di atas jembatan. Anak anjing yang ceria itu, yang hampir selesai menerima semua vaksinnya, akhirnya diizinkan menjelajahi dunia di luar pagar halaman belakang rumah mereka. "Pelan-pelan, Argo," kata Elena lembut, saat anak anjing yang penasaran itu menarik tali kekangnya yang baru, ingin mencium setiap sudut dan suara. Kaki besarnya dan telinga yang terkulai menunjukkan bahwa ia akan tumbuh menjadi anjing yang kuat. Tetapi untuk saat ini, ia hanya penuh semangat yang canggung. Jembatan dipenuhi oleh keramaian biasa di sore hari. Elena berhenti di tengah untuk menikmati pemandangan dengan Argo duduk di sampingnya, ekornya bergoyang lebar dengan riang di atas beton. Tiba-tiba, seorang pesepeda melaju kencang di tikungan dan membelok untuk menghindari pejalan kaki. Gerakan cepat itu mengejutkan Argo, yang mundur ketakutan. Elena merasakan tali kekang terlepas dari tangannya saat anak anjing itu menyentakkan tubuhnya dan kalungnya terlepas dari leher. "Argo, diam!" teriaknya dengan suara gemetar, namun rasa takut sudah menguasai. Argo mundur hingga ke pagar pembatas. Dalam kondisi normal, pagar itu akan menghentikannya, tapi kerusakan akibat badai baru-baru ini telah membuat sebagian pagar rusak. Celah itu cukup besar bagi seekor anak anjing kecil untuk tergelincir. Dalam gerakan yang terasa seperti dalam gerak lambat, Elena melihat kaki belakang Argo tergelincir melalui celah itu. Cakar depannya mencakar beton dengan putus asa, matanya terbuka lebar karena panik. Elena mencoba meraih tubuhnya, menyentuh bulunya, namun sudah terlambat. "Tidak!" teriaknya saat Argo terjatuh melalui celah itu. Di bawah sana, sungai Colorado mengalir deras dengan air musim semi yang dingin. Permukaannya dipenuhi batu-batu tajam dan pusaran air yang kuat. Jatuh dari ketinggian itu saja bisa mematikan bagi manusia, apalagi anak anjing seberat 7 kilogram. Daniel Martins, seorang pengayuh kaya berusia 28 tahun yang sedang bersiap untuk turun menyusuri sungai, melihat anak anjing itu jatuh. Tanpa ragu, ia mendorong kayaknya ke sungai, mendayung dengan kuat menuju tempat anjing itu tenggelam. Di atas jembatan, Elena berlari menuju akses ke tepi sungai. Jantungnya berdebar begitu kencang seakan ingin meledak. Bertahan hidup rasanya mustahil. Jatuh dari ketinggian saja sudah mematikan. Ditambah air dingin dan arus deras, harapan pun terasa nyaris tak ada. Namun kemudian kerumunan orang terperangah. Sekitar 30 meter di hilir, sesuatu muncul ke permukaan air. Kepala kecil yang basah kuyup berjuang untuk tetap mengambang. Argo masih hidup. Dan keajaiban itu baru saja dimulai. Daniel mengarahkan kayaknya melewati arus liar. Matanya tertuju pada anak anjing yang berjuang. Argo menggunakan seluruh tenaganya untuk tetap di atas air, tapi arus terus menyeretnya makin jauh.
"Kamu pasti bisa, kecil," teriak Daniel, meskipun dia tahu anjing ketakutan itu tak bisa mendengar atau mengerti. Dia pernah menyelamatkan hewan sebelumnya, tapi tidak dalam kondisi seberbahaya ini. Sementara itu, di darat, Elena berlari di sepanjang sungai, tersandung batu dan menerobos semak-semak. Pikirannya terombang-ambing antara naluri medisnya dan kepanikan yang semakin kuat. "Tolonglah," bisiknya berulang kali, berharap ada seseorang, siapapun yang mendengarnya. Argo kembali tenggelam di bawah permukaan air, lalu muncul lagi lebih jauh ke hilir. Tenaganya semakin habis, kepalanya nyaris tak terlihat di atas air, dan gerakan kakinya sudah lemah dan tak seimbang. Daniel mengayuh lebih kuat, mempercepat lajunya. Ia hampir sampai, hanya sekitar 5 meter memisahkannya dari anak anjing yang berjuang untuk tetap mengapung. Namun dia tak melihat bahaya di depan. Tepat di bawah permukaan air, sebatang pohon besar tersembunyi dengan cabang-cabangnya yang melintir, menjulur ke arah arus seperti perangkap. Argo terseret langsung menuju ke sana. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah cabang tebal yang hanyut di dekatnya bergerak dengan cara yang nyaris tak masuk akal, menyelinap di antara anak anjing itu dan tumpukan cabang yang berbahaya. Argo malah menabrak cabang yang mengapung ini, memberinya momen berharga untuk terhindar dari rintangan yang lebih mematikan. Daniel tidak membuang waktu untuk memikirkan keajaiban itu. Ia mendayung sekuat tenaga, memperkecil jarak, dan mengulurkan dayungnya ke arah anak anjing itu. Pegangan kecil, seolah digerakkan oleh naluri atau mungkin keputusasaan, Argo meletakkan kedua kaki depannya di atas dayung. Dengan hati-hati, Daniel memutar kayaknya menyamping dan mengangkat anak anjing yang basah kuyup ke atas perahunya. Namun sungai itu masih punya satu tantangan lagi. Tiba-tiba, gelombang putih muncul di depan mereka, kayak berguncang hebat saat mereka melewati arus liar itu. Daniel berpegangan erat, melindungi Argo dengan tubuhnya. Di momen yang menegangkan itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Argo tetap diam sepenuhnya. Ia tidak memberontak atau panik. Sebaliknya, ia menempel ke dada Daniel, percaya sepenuhnya padanya. Kerjasama singkat itu cukup untuk menyelamatkan mereka. Daniel menyesuaikan keseimbangannya dan berhasil melewati jeram tanpa terbalik menuju air yang lebih tenang. Saat mereka mendekati tepi sungai, Elena berlari masuk ke air dangkal, percikan membasahi lututnya. Daniel dengan hati-hati menyerahkan anak anjing yang gemetar dan basah kuyup ke dalam pelukannya. Argo menatapnya, ekornya bergerak lemah, sebelum akhirnya pingsan, kelelahan total. "Dia masih hidup," bisik Elena, suaranya parau karena emosi, air mata mengalir deras di wajahnya. Ia memeluk Argo erat, tangannya bergerak cepat memeriksa kondisinya. Petugas darurat tiba tak lama kemudian, termasuk dokter. Thomas Garcia, seorang dokter hewan lain yang kebetulan berada di dekat lokasi saat panggilan bantuan diterima. Ia langsung bergabung dengan Elena di tepi sungai untuk memeriksa anak anjing itu. "Ini tidak masuk akal," kata dokter. Garcia pelan sambil memeriksa kaki, tulang belakang, dan perut Argo. Jatuh dari ketinggian seperti itu seharusnya menyebabkan cedera serius. Minimal pasti ada yang patah. Tapi tak ada satupun tulang yang patah, tak ada cedera dalam, bahkan tak ada pincang, hanya beberapa luka lecet, hipotermia ringan, dan kelelahan. Elena membungkus Argo dengan selimut hangat hingga tubuhnya berhenti menggigil. "Ini seharusnya tidak mungkin," gumamnya sambil memeluk erat anak anjing itu. "Tapi dia benar-benar di sini." Tak ada yang menyangka saat itu bahwa kelangsungan hidup Argo yang luar biasa bukan sekadar keajaiban sesaat. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan membuka mata mereka terhadap ikatan yang lebih dalam antara hewan dan dunia di sekelilingnya. Malam itu, Argo menginap di klinik hewan milik Elena untuk pengamatan. Bertentangan dengan segala kemungkinan, kondisinya terus membaik.
Keesokan paginya, ia sudah siuman, makan dengan lahap, dan bertingkah seolah tak pernah terjadi apa-apa, kecuali sedikit pincang di kaki belakang kanannya. Aku belum pernah melihat yang seperti ini, kata Elena kepada Daniel saat ia datang menjenguk Argo. Jatuh dari ketinggian seperti itu seharusnya mematikan, dan sekalipun ia selamat dari jatuhnya, dingin dan kelelahan seharusnya menyebabkan kerusakan permanen. Argo langsung mengibaskan ekornya saat mendengar suara Daniel. Telinganya tegak mengenali suara itu. Ketika Daniel berlutut, anak anjing itu dengan penuh semangat menjilati tangannya. Sepertinya dia ingat siapa yang menyelamatkannya, kata Elena dengan senyum hangat. Kau pahlawannya. Daniel menggeleng pelan. Aku cuma kebetulan ada di sana, tapi dahan itu yang menghentikannya dari masuk ke jeratan cabang, itu bukan kebetulan biasa. Aku belum pernah melihat arus air menggerakkan benda seperti itu sebelumnya. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Argo tiba-tiba diam, matanya terpaku pada jendela klinik. Di luar, langit mulai menggelap, padahal perakiraan cuaca mengatakan hari akan cerah. Itu aneh, kata Elena. Hari ini seharusnya tidak ada badai. Beberapa menit kemudian, guntur menggelegar di atas kepala dan hujan mulai turun. Argo sudah merasakan datangnya badai bahkan sebelum awan pertama muncul. Selama beberapa hari berikutnya, Elena mulai menyadari perilaku Argo yang makin aneh. Argo akan bereaksi terhadap bel pintu beberapa detik sebelum bel itu berbunyi. Ia berdiri di dekat mangkuk air kosong tepat sebelum Elena sadar bahwa airnya habis. Dan yang paling mengejutkan, ia mulai membawa ponsel Elena kepadanya. Tepat sebelum ponsel itu berdering, seolah ia tahu ada panggilan masuk. Mungkin cuma kebetulan, Elena terus meyakinkan dirinya sendiri, tapi setiap kejadian baru membuatnya semakin ragu. 2 minggu setelah kejadian di jembatan, Elena memutuskan untuk membawa Argo kembali ke dekat jembatan Riverside. Namun ia menjaga jarak aman dari struktur jembatan itu. Saat mereka mendekati tepi sungai, Argo berhenti seketika. Tubuhnya menegang, telinganya tegak, hidungnya mencium sesuatu. Lalu tiba-tiba ia berlari, menyentakkan tali dari tangan Elena. Elena memanggilnya sambil berlari mengejar, tapi anak anjing itu tidak berlari sembarangan. Ia menuju langsung ke rumpun alang-alang tebal di dekat air. Saat Elena menyusulnya, Argo sedang menggali lumpur dengan panik, merengek gelisah. Menyangka Argo mungkin menemukan hewan yang terluka, Elena ikut berlutut di sampingnya. Lalu ia mendengarnya, suara mengeong kecil yang lemah, nyaris tak terdengar karena angin. Ia menyingkirkan alang-alang tebal dan melihat sebuah kantong plastik tersangkut di lumpur, setengah terendam air. Di dalamnya ada 3 anak kucing mungil, tak lebih dari seminggu usianya, basah kuyup dan nyaris tak bernapas. Ya Tuhan, bisiknya segera membungkus mereka dengan jaketnya. Bagaimana kamu tahu mereka ada di sini? Argo tetap dekat, memandangi dengan cemas saat Elena memeriksa anak-anak kucing itu. Kondisi mereka sangat buruk, kedinginan, dehidrasi, dan sangat lemah. Jika Argo tidak menemukannya, air yang terus naik pasti sudah menenggelamkan mereka. Dr. Garcia segera tiba setelah menerima panggilan darurat dari Elena. Ia melihat anak-anak kucing yang basah itu dengan tatapan tak percaya. Bagaimana kau bisa menemukannya? Bahkan dari jalur pun mereka tak terlihat. Aku tidak menemukannya, jawab Elena pelan sambil menatap Argo. Dia yang menemukannya, entah bagaimana, dia tahu. Malam itu, saat anak-anak kucing beristirahat aman dalam inkubator dan Elena duduk di lantai dengan Argo di samping kakinya, ia mencoba memahami semua yang terjadi. Anak anjing yang selamat dari jatuh yang mustahil untuk dilalui makhluk hidup, kini menunjukkan tanda-tanda sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seolah kejatuhan itu telah membuka sesuatu dalam dirinya, sebuah kepekaan,
kesadaran yang melampaui apapun yang pernah Elena lihat. Sambil mengelus telinganya dengan lembut, ia berbisik, "Apa yang sebenarnya terjadi padamu hari itu? Apa yang kamu bawa kembali dari sungai itu?" Argo menatap Elena dengan sorot mata yang membawa kedalaman yang tidak biasa dimiliki anak anjing. Di saat itu, ia tampak lebih bijaksana dari usianya, seolah ia mengerti lebih dari yang seharusnya. Sudah sebulan berlalu sejak kejadian jatuh itu, dan Argo telah tumbuh. Ia masih jelas terlihat sebagai anak anjing, tapi tubuhnya mulai menunjukkan bentuk khas seekor German Shepherd. Bulu hitam dan cokelatnya semakin tebal, dan kakinya mulai menyatu dengan kekuatan yang telah lama dijanjikan oleh tapak-tapak besarnya. Namun bukan tubuhnya yang membuat orang tercengang, melainkan apa yang bisa ia lakukan. Elena mulai mencatat semuanya, merekam setiap momen yang tampak mustahil dijelaskan. Tanda-tandanya terlalu konsisten untuk diabaikan. Argo bisa merasakan sesuatu sebelum terjadi, mendeteksi tanda bahaya jauh lebih cepat dari siapapun, dan menemukan manusia atau hewan yang dalam masalah dengan ketepatan yang tak bisa dipercaya. Awalnya dokter, Garcia menganggap semuanya kebetulan semata, tapi bahkan dia pun harus berpikir ulang setelah apa yang ia saksikan suatu hari. Saat pemeriksaan rutin terhadap seekor kucing bernama Shadow, Argo tiba-tiba gelisah. Ia mencakar meja periksa berulang kali, lebih kuat dari yang pernah dilihat Elena. "Ada apa dengannya?" tanya Garcia, memperhatikan perilaku aneh itu. Saat itu Elena sudah belajar untuk mempercayai naluri Argo. "Periksa Shadow lagi, aku rasa ada yang tidak beres." Garcia mengikuti permintaannya dan memesan pemeriksaan lanjutan. Hasilnya membuatnya terdiam. Ada penyumbatan di perut yang sedang berkembang, sesuatu yang belum menimbulkan gejala sama sekali. Sebuah bahaya tersembunyi yang biasanya tak terdeteksi secepat itu oleh pemeriksaan atau pemindaian biasa. "Ini seharusnya tidak mungkin," kata Garcia pelan, menatap hasil tes lalu menatap Argo yang kini sudah tenang kembali. "Tidak ada tanda apapun," tambahnya, masih terkejut. "Bukan untuk kita," jawab Elena, "tapi dia melihat sesuatu yang tidak kita lihat." Kabar tentang Argo dan kemampuannya yang misterius mulai menyebar ke seluruh kota Riverside. Awalnya hanya menjadi perbincangan lokal. Tapi tak lama kemudian, seorang jurnalis dari surat kabar regional menerbitkan sebuah artikel berjudul "Anak Anjing Ajaib dari Jembatan Riverside". Artikel itu memuat foto-foto Argo dan wawancara dengan orang-orang yang pernah menyaksikan sendiri keajaibannya. Daniel Martens, yang tetap menjadi sahabat dekat Elena dan Argo sejak penyelamatan itu, mengusulkan ide untuk kembali ke sungai. "Itulah tempat segalanya berubah," katanya. "Mungkin kembali ke sana bisa mengungkap sesuatu yang lebih." Saat mereka kembali, Argo sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sungai yang hampir merenggut nyawanya itu tak tampak menakutkan baginya. Sebaliknya, ia berjalan mendekati air seolah punya alasan untuk berada di sana. Tatapannya terkunci pada arus sungai, mengamatinya dengan keseriusan yang tidak biasa. Lalu sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah keluarga mulai menyiapkan piknik tak jauh dari situ. Argo tiba-tiba berlari ke arah mereka, menggonggong dengan nada mendesak. Elena segera menyusul, mencoba menenangkan situasi. "Maafkan kami," katanya, hingga ia melihat masalahnya. Salah satu anak baru saja membuka wadah berisi kacang bersalut cokelat dan hendak memberikannya kepada anjing keluarga mereka. "Tunggu!" teriak Elena. "Itu berbahaya! Cokelat bisa meracuni anjing!" Keluarga itu terdiam, tutup wadahnya sebelumnya tertutup rapat. Argo berada lebih dari 10 meter jauhnya saat wadah itu dibuka. Tidak mungkin ia melihat atau mencium apa yang ada di dalamnya. "Bagaimana dia bisa tahu?" tanya sang ibu, menatap Argo dengan takjub.
Malam itu, Dr. Garcia datang ke klinik Elena. Kali ini, ia tidak hanya sekadar berkunjung. Ia membawa sesuatu yang penting. Kita harus mendokumentasikan ini secara serius, katanya dengan tegas. Undang seseorang yang benar-benar memahami cara berpikir anjing. Apapun yang terjadi pada Argo setelah ia jatuh dari jembatan, ini bisa mengubah cara kita memandang kesadaran hewan. Garcia menghubungi Dr. Isabel Erickson, seorang ahli perilaku anjing ternama dari Colorado State University. Di bawah pengawasan ketatnya, Argo menunjukkan kemampuan yang jauh melampaui penjelasan ilmiah saat ini. Ia bisa menemukan benda yang tersembunyi di balik dinding, merasakan sesuatu sebelum terjadi, dan mendeteksi tekanan emosional atau fisik bahkan sebelum ada tanda-tanda yang terlihat. Ini bukan sekadar anak anjing luar biasa, kata Dr. Erickson setelah berhari-hari melakukan pengujian. Jatuh itu tidak hanya membuatnya selamat, tapi juga memicu sesuatu yang sangat langka. Saat Argo berusia 5 bulan, kisahnya telah menyebar jauh melampaui kota Riverside. Sebuah artikel lokal menarik perhatian media nasional, menjadikan kota kecil itu pusat rasa ingin tahu yang luar biasa. Dr. Erickson menerbitkan makalah penelitian awal yang memicu perdebatan hangat di dunia ilmiah mengenai kemungkinan dan batasan persepsi hewan. Sementara itu, Elena menjadi sangat protektif terhadap Argo. Ia dengan hati-hati mengelola banyaknya permintaan dari media dan para peneliti. Ia bertekad untuk memastikan Argo tidak pernah dieksploitasi atau dipertaruhkan demi ketenaran atau sains. Namun ia tidak bisa menyangkal bahwa Argo telah menjadi sumber bantuan yang luar biasa. Argo sudah beberapa kali mencegah situasi berbahaya, salah satunya dengan memperingatkan seorang pengunjung klinik tentang kondisi jantung yang tidak diketahui, dan di lain waktu dengan memperingatkan Elena akan masalah listrik tersembunyi sebelum sempat menyebabkan kerusakan serius. Suatu Sabtu sore yang hangat, Elena membawa Argo ke Danau Carson, tempat favorit warga untuk menikmati akhir pekan di luar kota. Tempat itu dipenuhi orang-orang yang menikmati sinar matahari musim panas pertama tahun ini. Saat mereka berlatih perintah dasar, Argo tiba-tiba berhenti dan menatap ke arah air. Tanpa peringatan, ia melepaskan diri dan berlari, mengabaikan panggilan Elena. Elena mengejarnya sambil meminta maaf kepada orang-orang yang dilalui Argo. Anak anjing itu berlari langsung ke tepi danau dan terjun ke dalam air, berenang dengan kuat dan percaya diri. Lebih jauh ke tengah, para penjaga pantai mulai bereaksi terhadap teriakan dari sekelompok remaja. Salah satu teman mereka tenggelam dan belum muncul ke permukaan. Teman-temannya berteriak histeris, menunjuk ke arah tempat terakhir mereka melihatnya. Sebelum penjaga pantai sempat menyelam, Argo sudah sampai di titik tersebut dan menyelam ke bawah permukaan. Beberapa detik kemudian, ia muncul sambil menggigit bagian baju gadis itu. Berusaha keras menjaga kepalanya tetap di atas air hingga bantuan datang. Gadis itu pingsan karena kejang, tapi masih bernapas. Dia langsung menuju ke arahnya, kata salah satu penjaga pantai saat petugas medis berusaha menyadarkan gadis remaja itu. Dia tenggelam tanpa suara, bahkan teman-temannya tak tahu pasti di mana dia berada. Cerita itu langsung viral. Video penyelamatan Argo menyebar di media sosial dan dalam semalam ia menjadi terkenal. Ponsel Elena dipenuhi permintaan wawancara dan lembaga riset menawarkan dana besar untuk mempelajari kemampuan unik Argo. Dr. Erickson segera turun tangan untuk mendukung Elena, membantunya mengelola ketenaran yang mendadak. Bersama-sama, mereka menyusun rencana untuk terus mendokumentasikan kemampuan Argo tanpa memberi tekanan berlebih padanya. Sepertinya dia justru semakin kuat, kata dokter. Erickson saat evaluasi rutin mereka, kesadarannya terus berkembang dan tindakannya semakin tepat sasaran. Hal itu terbukti suatu malam ketika Argo tiba-tiba berhenti makan dan berlari ke arah Elena,
dengan penuh urgensi. Mempercayai instingnya, Elena mengikutinya ke mobil. Tanpa tahu alasannya, ia membiarkan Argo memandunya melewati beberapa belokan, keluar kota, dan menuju perbukitan terdekat. Mereka tiba di jalur pendakian tanpa tahu bahwa sedang berlangsung operasi pencarian untuk seorang pendaki yang hilang dan menderita diabetes. Tanpa ragu, Argo langsung membimbing mereka keluar dari jalur utama dan masuk ke semak lebat yang belum dijangkau tim pencari. Kurang dari setengah jam kemudian, Argo menemukan pria yang hilang itu, tergeletak di dasar jurang dangkal setelah bingung akibat gula darahnya yang sangat rendah. "Anjingmu menyelamatkan hidupku," kata pria itu kepada Elena di rumah sakit. "Dokter bilang, aku tidak akan bertahan semalam di luar sana." 6 bulan telah berlalu sejak Argo terjatuh, dan kini ia tumbuh menjadi seekor German Shepherd muda yang gagah. Meski masih dalam tahap awal kedewasaan, gerakannya menunjukkan ketenangan dan keyakinan layaknya anjing pekerja berpengalaman. Ia tetap suka bermain, tapi setiap kali kemampuannya yang luar biasa dibutuhkan, sikapnya berubah menjadi sangat serius. Dr. Erikson memperluas penelitiannya, membentuk tim ahli dalam bidang neurologi, kognisi hewan, bahkan fisika teoretis. Namun berkali-kali, hasil pengujian mereka tak sesuai dengan kerangka ilmiah yang dikenal. Argo mampu mendeteksi perubahan medan elektromagnetik yang bahkan alat tercanggih pun tak bisa tangkap. Ia merasakan perubahan biologis dalam tubuh manusia jauh sebelum gejala muncul. Dan yang paling mengejutkan, ia terkadang tampak tahu apa yang akan terjadi beberapa menit bahkan beberapa jam sebelumnya. Otaknya memproses informasi dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya, jelas dokter Erikson sambil meninjau hasil pemindaian otak terbaru. Seolah-olah jatuhnya itu mengubah sesuatu dalam dirinya, memungkinkan ia mengakses lapisan kesadaran yang tak dapat dijangkau makhluk hidup lain. Suatu pagi musim gugur yang dingin, Elena terbangun dan menemukan Argo duduk di samping tempat tidurnya, menatapnya lekat-lekat. Tatapan intens itu telah menjadi tanda pasti bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. "Ada apa, Argo?" tanyanya. Langsung siaga, Argo membawanya keluar. Pagi itu tampak tenang, lingkungan masih sepi. Tapi tubuh Argo tegang, matanya tertuju ke arah pegunungan jauh di barat. Elena sudah belajar untuk mempercayai nalurinya tanpa ragu. Ia menyiapkan perlengkapan darurat, membawa Argo ke mobil, dan mulai mengemudi menuju pegunungan itu. Tidak ada panggilan, tidak ada peringatan, namun pengalaman sebelumnya mengajarkannya bahwa Argo sering merasakan bahaya sebelum siapapun tahu. Hampir 1 jam menyusuri jalan hutan yang berkelok, mereka tiba di titik awal pendakian di tengah alam liar. Hanya ada 1 mobil di area parkir, pintunya terkunci dan tak ada tanda-tanda orang di sekitarnya. "Seseorang sedang dalam bahaya," bisik Elena, memperhatikan sikap Argo yang penuh siaga. Ia segera menghubungi layanan darurat untuk melaporkan lokasi dan kekhawatiran mereka, lalu mulai mendaki. Argo berjalan dengan keyakinan, bukan mengikuti jejak bau seperti anjing biasa, melainkan seolah bisa merasakan seseorang yang butuh bantuan. 2 mil memasuki hutan, mereka menemukannya, seorang fotografer alam liar yang terjatuh dari tepi tebing saat mencoba memotret elang. Cedera yang dialaminya tidak terlalu parah, namun pergelangan kakinya patah dan membuatnya terjebak sepanjang malam. Ponselnya hancur akibat jatuh. "Bagaimana kalian bisa menemukanku?" tanyanya saat Elena membalut kakinya dengan hati-hati. "Tidak ada yang tahu aku datang ke sini. Aku bahkan mengubah rencana di menit terakhir." Elena menunjuk ke arah Argo yang berdiri tak jauh, mengawasi pepohonan seperti siap menghadapi apapun. "Dia tahu kamu dalam bahaya. Yang membuat penyelamatan ini semakin luar biasa adalah apa yang mereka temukan setelahnya."
Fotografer itu, Marta Herrera, sempat kehilangan kesadaran beberapa kali karena dingin dan rasa sakit. Dalam momen-momen sadar yang singkat, ia fokus membayangkan seseorang menemukannya. Anehnya, yang terus terbayang dalam benaknya adalah seekor German Shepherd yang datang menyelamatkannya. Aku sama sekali tak tahu kenapa yang terpikir adalah German Shepherd, katanya kepada Elena sambil menunggu helikopter datang. Aku belum pernah punya anjing, tapi gambaran itu selalu ada di kepalaku. Aku tidak bisa menghilangkannya. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam penelitian Dr. Erikson. Mungkin ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik, usulnya. Bukan hanya Argo yang merasakan bahaya, tapi kemungkinan juga merespons pikiran seseorang yang sangat terfokus. Ini bisa jadi bentuk kesadaran bersama yang belum pernah kita temui. Setahun penuh telah berlalu sejak Argo selamat secara ajaib di jembatan Riverside. Ia telah tumbuh menjadi seekor German Shepherd yang tampan dan gagah. Energi canggung masa kecilnya telah berganti dengan kehadiran yang tenang dan mantap. Di usia 15 bulan, tubuhnya masih dalam tahap perkembangan, tapi matanya yang berwarna amber memancarkan kedalaman yang terasa jauh melampaui usianya. Untuk memperingati 1 tahun sejak kejatuhannya, Elena mengajak Argo berjalan-jalan di sepanjang sungai. Dr. Erikson ikut serta membawa buku catatan risetnya yang selalu ada di tangan. Selama setahun terakhir, ia telah mengumpulkan begitu banyak pengamatan tentang kemampuan luar biasa Argo, membentuk studi kasus yang belum pernah ada sebelumnya dalam dunia ilmu pengetahuan. Kami telah mengidentifikasi 17 bentuk persepsi yang melampaui batas umum, catat Dr. Erikson sambil berjalan. Mulai dari merasakan perubahan elektromagnetik hingga apa yang hanya bisa saya sebut sebagai berbagi kesadaran. Dia mengalami lapisan realitas yang tidak disadari oleh makhluk lain. Elena mendengarkan, tetapi perhatiannya tertuju pada Argo, yang tampak bergerak dengan maksud yang jelas. Tatapannya terus kembali ke arah jembatan, tempat segalanya berubah. Dia ingin naik ke sana, bisik Elena. Sejak pagi dia sudah mengarahkan kita ke jalur menuju akses pejalan kaki. Dr. Erikson ragu. Kau yakin itu aman? Bisa saja dia terguncang secara emosional. Namun Elena sangat percaya pada naluri Argo. Kalau dia memilih untuk kembali, pasti ada alasannya. Mereka mengikuti jalur menuju jembatan pejalan kaki. Argo tidak menunjukkan rasa takut saat mereka mendekati bagian tempat ia dulu terjatuh dari pagar yang rusak. Area itu kini telah diperbaiki, dilengkapi pengaman tambahan. Tepat di tengah jembatan, Argo berhenti. Ia duduk persis di tempat ia dulu jatuh. Ia tidak terlihat cemas. Tubuhnya waspada tapi tenang, dan tatapannya terkunci pada aliran sungai di bawah. Apa yang kamu rasakan, Argo? Tanya Elena berlutut di sampingnya. Argo tak bergerak untuk beberapa saat, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Lalu ia melakukan sesuatu yang sama sekali tak terduga. Dengan lembut, Argo meletakkan telapak kakinya di atas dada Elena dan menatap matanya dalam-dalam. Dalam sekejap, Elena merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Seolah-olah kenyataan itu sendiri berubah, tiba-tiba dipenuhi warna dan gerakan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasakan arus sungai di bawah mereka, sinyal listrik dari makhluk-makhluk kecil di tanah, bahkan denyut jantung pohon-pohon di sekeliling mereka. Pengalaman itu hanya berlangsung beberapa detik. Saat selesai, Elena terengah-engah, terdiam karena kagum. Apa yang baru saja terjadi? Tanyanya, nyaris tak mampu bicara. Dr. Erikson segera menghampiri. Ada apa? Kau baik-baik saja? Aku merasakan segalanya yang dia rasakan, jawab Elena, masih berusaha memahami. Seperti melihat dunia melalui indranya, seperti semuanya terhubung dan terjadi sekaligus.
Argo menatapnya dengan tenang, seolah momen itu memang telah ia rencanakan sejak awal. Lalu ia berjalan mendekati Dr. Erikson. Tanpa berpikir panjang, wanita itu mengulurkan tangannya saat Argo meletakkan kakinya di telapak tangan dokter. Erikson, koneksi itu muncul kembali. Luar biasa, bisiknya, kehilangan objektivitas ilmiahnya sejenak. Bukan hanya bagaimana dia melihat dunia, tapi bahwa dia bisa membuat kita melihatnya juga. Dia menciptakan hubungan antar pikiran. Dalam bulan-bulan berikutnya, kemampuan luar biasa ini menjadi kekuatan terbesar Argo. Bekerja bersama tim ilmuwan terpercaya, tim penyelamat dan tenaga medis, Argo menunjukkan bagaimana kesadaran bersama ini bisa mengubah cara manusia merespons keadaan darurat, mendeteksi masalah kesehatan lebih awal, bahkan mencegah bencana. Ia tidak sekadar merasakan bahaya lagi, ia membimbing orang lain melalui persepsinya, memungkinkan mereka mengalami dunia sebagaimana yang ia rasakan. Setiap nyawa yang diselamatkan, setiap krisis yang dihindari, menjadi bukti nyata bahwa sesuatu dalam diri Argo telah berubah secara permanen. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Di ulang tahunnya yang kedua, Argo menerima penghargaan khusus dari gubernur, sebuah medali kehormatan atas banyak nyawa yang telah ia bantu selamatkan secara langsung. Upacara itu sederhana namun sangat mengharukan. Keluarga yang telah diselamatkannya hadir, begitu juga para peneliti yang telah mempelajarinya, dan orang-orang yang hanya ingin melihat langsung anjing legendaris itu. Malam harinya, Argo duduk di samping Elena, menyaksikan matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala, di atas sungai yang hampir merenggut hidupnya dulu. Elena meletakkan tangannya di bahu Argo dan menatap langit yang keemasan. Pikirannya melayang ke jalan pertama mereka, ke saat ia terjatuh, ke harapan rapuh yang pernah ia genggam, dan ke segala hal yang telah terjadi sejak itu. Anjing muda yang terjatuh dari jembatan Riverside itu bukan hanya selamat dari sesuatu yang mustahil. Ia kembali dengan perubahan, membawa anugerah langka, sekilas tentang kesadaran yang lebih dalam, yang kebanyakan dari kita takkan pernah rasakan, dan lebih dari itu, ia bisa membaginya. Sebuah keajaiban sejati. Kamu memang ditakdirkan untuk jatuh, bisik Elena, suaranya bergetar. Kamu tidak sekadar bertahan hidup, kamu kembali untuk mengajari kami sesuatu. Argo perlahan menoleh. Mata ambernya menatap Elena dengan pengertian yang lembut. Saat sinar terakhir matahari berkilau di permukaan sungai, ikatan di antara mereka, diam tapi tak tergoyahkan, bersinar lebih kuat dari sebelumnya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, itu berarti kamu berada di tempat yang tepat. Berlanggananlah ke kanal ini untuk mendengar lebih banyak kisah penuh keberanian, harapan, dan keajaiban-keajaiban kecil yang membentuk hidup kita. Aktifkan notifikasi agar kamu tidak melewatkan satu momen pun. Argo pasti berterima kasih, dan kami juga.